Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Sian Ramadona Sultin, Eskom Mkom, selaku dosen pengampuh mata kuliah Sistem Pakar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS atau sekaligus tugas satu daripada mata kuliah Sistem Pakar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Purwanto, NIM 2304 01020098. Pada kesempatan kali ini tugas UTS atau tugas satu ini yaitu cari paper tentang penerapan algoritma naif Bayes classifier dengan rentan waktu 2020 atau terbitan 2020 sampai dengan 2025. Selanjutnya untuk analisa dengan perhitungan manual yaitu penerapan algoritma naik Bayes. Hmm. Baiklah, pada sesi selanjutnya yaitu kita akan melihat paper yang telah saya cari. Ini untuk paper yang saya jadikan referensi yaitu papernya eh, ini implementasi algoritma Naive Bayes untuk mendiagnosis kerentanan warga terhadap penyakit stroke. Jadi algoritma Naive Bayes digunakan untuk mendiagnosis kerentanan warga terhadap penyakit stroke. Ini seperti ini. Ini ada tabel data trainingnya atau data set warga. Ini sampai 100, dari 1 sampai 100. Ini labelnya, ini ada atributnya yaitu umur, jenis kelamin, berat badan, detak jantung, tekanan darah, kolesterol, diabetes, smoking, dan ini untuk kelasnya yaitu rentan penyakit. Selanjutnya nanti ini ini bisa kita lihat ini daripada paper yang telah saya pakai untuk rujukan. Berikutnya kita langsung masuk ke data hitung manualnya. Ini data hitung manualnya. Jadi di sini ada tabel untuk data setnya, data set, data trainingnya. Ini ada ID warganya 1 sampai 100 dan ini atributnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini atribut ada umur, jenis kelamin, berat badan, detak jantung, tekanan darah, terus kolesterol, diabetes, smoking, dan ini untuk kelasnya yaitu rentan penyakit. Nanti ada rentan atau tidak rentan.
Seperti ini ada satu. Ini umurnya ini ada remaja sama dewasa. Jenis kelaminnya ada perempuan, ada laki-laki. Untuk berat badannya sedang dan ringan. Untuk detak jantungnya ini normal. Tekanan darahnya ada normal, ada tinggi. Terus untuk kolesterolnya sedang normal. Untuk diabetesnya juga ada no dan yes. Smokingnya juga sama, yes dan no. Nah, ini. Jadi tabel di atas itu merupakan data set warga yang digunakan sebagai data latih atau data training dalam penelitian di paper tersebut. Nah, untuk menghitung jumlah kelas, jadi ini menghitung jumlah kelas dari data set di atas atau data training, ini terdapat pada 100 data training yang digunakan terhadap variabel rentan penyakit di mana di dalamnya terdapat kelas rentan sebanyak 64 data, sedangkan kelas tidak rentan itu sebanyak 36 data. Dari banyaknya kelas rentan 64 dan tidak rentan 36, didapatlah probabilitas dari data kerentanan terserang penyakit pada warga. Ini dasar dari teorema Naive Bayes classifier dalam pemrograman adalah rumus Bayes sebagai berikut. Ini kita dapat lihat seperti ini rumusnya. Jadi rumus probabilitas bersyarat ini seperti ini. Ini ada keterangannya P dalam kurung A. B, probabilitas bersyarat A eh, yang diberikan oleh B. Terus selanjutnya ada P atau probabilitas bersyarat B yang diberikan oleh A. Nah, ini probabilitas kejadian A, terus probabilitas kejadian B. Nah, untuk perhitungan probabilitas kemungkinan rentan eh, terserang penyakit ini misalnya kita rentan. Jadi dari jumlah kejadiannya berapa, di atas tadi telah dijelaskan yaitu 64. Jadi total kejadiannya 100, jadi probabilitasnya yaitu 0,64. Itu untuk rentan. Selanjutnya untuk perhitungan probabilitas kemungkinan tidak rentan terserang penyakit. Ini adalah sebagai berikut. Jadi tidak rentan jumlah kejadian itu 36 dijelaskan di atas tadi dari data setnya data training sejumlah 100 itu 36. Jadi totalnya itu 100 tapi untuk yang tidak rentan itu hanya 36. Jadi probabilitasnya ini 0,36. Selanjutnya untuk menghitung jumlah kasus yang sama berdasarkan kelas yang sama. Jadi yang pertama yaitu probabilitas umur. Nah, untuk menghitung prediksi hasil dari kriteria umur dapat dilihat seperti tabel ini. Jadi umurnya tadi ada dua yaitu remaja dan dewasa. Ini jumlah kejadiannya rentan dan tidak rentan. Remaja itu 6 dan rentannya 6, tidak rentannya 4. Jadi untuk probabilitas rentan itu remaja 0,09, tidak rentannya 0,11. Untuk dewasa jumlah kejadiannya rentan 58, tidak rentan 32. Jadi untuk probabilitasnya itu rentan 0,91, tidak rentan yaitu 0,89. Jadi jika di total ini jumlahnya. Rentan sebanyak 64 seperti yang di atas tadi, tidak rentan 36. Jadi kalau dijumlah tetap satu. Ini sama juga tidak rentan jika dijumlah itu tetap eh, satu. Yang kedua yaitu probabilitas jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga ada dua, laki-laki dan perempuan, sama dengan yang di atas tadi jumlah kejadiannya
Nah, ini untuk laki-laki rentan 34 dan tidak rentan itu 18. Jadi probabilitasnya rentan itu laki-laki 0,53, tidak rentan itu 0,5. Jadi nih. Terus untuk perempuan rentannya 30, jumlah kejadiannya, tidak rentannya itu 18. Jadi probabilitas rentan untuk perempuan yang ini jadi 0,47 dan tidak rentan itu 0,57. Jika dijumlah ini tetap sama. Selanjutnya yaitu probabilitas untuk berat badan. Nah, untuk berat badan ini sama juga ada, tapi ada tiga yaitu ringan, sedang, dan berat. Kalau di atas tadi untuk jenis kelamin kan dua. Kalau berat badan ini ada tiga kriteria yaitu sedang, ringan, dan berat. Jumlah kejadiannya untuk rentan itu ringan 6, tidak rentannya 16. Jadi probabilitasnya seperti bisa kita lihat seperti ini. Sedang juga seperti ini sama jumlah rentannya 22, terus tidak rentannya 20 kejadian. Jadi probabilitasnya 0,3 dan tidak rentannya itu 0,56. Untuk yang berat, jadi berat badannya berat, itu rentan 36, tidak rentan itu eh, 0. Jadi untuk probabilitas rentan dengan berat badannya berat itu 0,56 dan tidak rentannya hanya 0. Jika dijumlahkan tetap sama. Berikutnya yaitu untuk probabilitas detak jantung. Nah, untuk detak jantung kali ini itu hanya ada dua kriteria yaitu lambat dan normal. Untuk jumlah kejadiannya di lambat itu yang rentan 4, tidak rentan itu 0. Probabilitasnya jadi rentan itu di kriteria lambat itu 0,06, tidak rentan 0,00. Nah, untuk detak jantung yang normal jumlah kejadiannya ini rentannya 60, tidak rentannya itu 36. Jadi probabilitasnya rentan 0,94 dan tidak rentan 1. Itu untuk detak jantung yang normal. Berikutnya yaitu probabilitas tekanan darah. Nah, untuk tekanan darah ini ada dua kriteria juga, yaitu normal dan tinggi. Jumlah kejadiannya rentan untuk normal 38, tidak rentan yaitu 36. Untuk probabilitasnya rentan itu 0,59, tidak rentan itu 1. Itu di tekanan darah normal. Untuk tekanan darah yang tinggi, jumlah kejadiannya 20, yang rentan 26, tidak rentan itu 0. Jadi probabilitas untuk tekanan darah tinggi rentan itu 0,41, tidak rentan itu 0. Jika dijumlahkan tetap probabilitasnya itu 1. Nih. Jadi selanjutnya yaitu probabilitas untuk kolesterol. Nah, untuk kolesterol ini ada tiga kriteria. Yang pertama yaitu eh, normal, sedang, dan tinggi. Jadi untuk jumlah kejadian yang kolesterol normal itu rentannya 36, tidak rentannya itu 27. Untuk probabilitasnya rentan 0,56, tidak rentan itu 0,75. Sedangkan untuk yang sedang itu jumlah rentannya 17, tidak rentannya 9, dan probabilitasnya rentan 0,27, tidak rentan 0,25. Untuk probabilitas yang tinggi itu rentannya 0,17 dan tidak rentannya itu 0. Ini tetap jumlahnya sama. Selanjutnya yaitu untuk diabetes, probabilitas diabetes. Nah, diabetes ini juga ada dua kriteria, yes dan no. Jumlah kejadian yang yes itu rentannya 14, tidak rentan 0. Jadi probabilitasnya rentan 0,22, tidak rentan itu 0,00. Untuk yang diabetes yang no, jadi rentannya itu 50, tidak rentannya itu 36. Jadi untuk probabilitas rentan untuk diabetes no itu 0,78, tidak rentannya itu 1. Ini jika dijumlahkan tetap sama. Berikutnya yaitu probabilitas smoking. Jadi untuk yang atribut smoking.
Ini smoking ini ada dua kriteria juga, yaitu yes dan no. Jumlah kejadian untuk yang yes rentan itu 29, yang tidak rentan itu 0. Jadi probabilitasnya rentan 0,45, tidak rentan itu 0,00. Jumlah jadi untuk yang no, jumlah kejadiannya rentan itu 35, tidak rentan 36. Probabilitasnya ya rentan 0,55, tidak rentan itu 1. Jika dijumlahkan tetap hasilnya yang sama. Berikutnya yaitu perhitungan manual. Perhitungan manual dilakukan menggunakan 5 data. Jadi ada 5 data uji untuk mengetahui hasil prediksi kerentanan penyakit rentan atau tidak dilihat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi ini kita menggunakan 5 data uji. Yang pertama yaitu umurnya remaja, terus kedua remaja juga, yang berikutnya dewasa-dewasa. Untuk atributnya ini ada umur sama juga dengan yang di atas tadi daripada tabel data training. Tapi untuk yang data uji ini kita hanya memakai 5 data uji saja. Ini bisa kita lihat ini tabelnya. Untuk ini berikutnya itu kalikan semua variabel rentan dan tidak rentan. Yang dari tabel di atas dapat dilakukan klasifikasi ke dalam kelas rentan dengan ketentuan nilai masing-masing kriteria tersebut dikalikan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi ini hasil hasil pengujiannya. Ini ada 5. Jadi ini untuk yang pertama, ID warga yang pertama yaitu nomor 1 itu remaja. Jadi untuk umurnya itu remaja. Untuk perkalian variabel rentan dan tidak rentan. Jadi kita ambil untuk rentan dulu. Yang pertama remaja, terus untuk jenis kelaminnya, umurnya remaja, jenis kelaminnya perempuan, itu 0, probabilitasnya itu 0,09, terus berat badannya sedang itu 0,47, detak jantungnya itu 0,34, dan tekanan darah normal itu 0,94, kolesterol sedang itu 0,59, diabetes itu 0,27, smoking itu ini. Jadi ini seperti ini bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat di sini. Ini kita bisa lihat. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi hasil perkalian daripada rentan ini seperti ini. Nah, ini 0, probabilitasnya itu 0,00004 84. Terus untuk yang tidak rentan ini bisa kita lihat ini hasil perkaliannya. Hasil perkalian ini hasilnya seperti ini 0,000. Jadi hasilnya eh, rentan. Hasilnya rentan. Ini yang kedua sama nanti dikalikan semua, dikalikan variabel rentan dan tidak rentannya di sini juga. Ini variabel rentan, ini variabel tidak rentan. Hasil perkaliannya di sini dan dan tidak rentannya di sini. Nanti hasil daripada ini itu tidak rentan. Ini seperti ini. Yang ketiga sama juga. Terus yang keempat ini seperti ini sama juga. Terus yang kelima itu sama. Jadi dari perhitungan hasil pengujian di atas, bandingkan hasil pengujian data per kelas itu satu, yang nomor satu tadi, dari perhitungan di atas untuk data uji yang pertama dihasilkan nilai probabilitas X no, sama dengan 0,0048, sedangkan nilai probabilitas yang tidak rentan itu 0,0. Dapat disimpulkan bahwa P probabilitas X C0 lebih besar daripada
probabilitas X C1, maka data uji tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas rentan terhadap penyakit. Jadi hasil prediksi sesuai dengan kelas aktual. Artinya kalau jika ini lebih P probabilitas X eh, C0 itu lebih dari probabilitas XC1, maka data uji tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas rentan. Untuk yang kedua, data yang kedua ini sama juga bisa kita lihat seperti itu. Ini seperti ini. Ini juga sama, lebih besar, ini lebih besar, maka ya tapi untuk yang C1-nya lebih besar dari probabilitas C0. Jadi yang tidak rentan lebih besar, probabilitas tidak rentan lebih besar daripada yang probabilitas rentan, maka dia diklasifikasikan ke dalam kelas tidak rentan. Yang ketiga juga sama, probabilitas rentan lebih dari probabilitas untuk yang tidak rentan, maka diklasifikasikan ke dalam kelas yang rentan. Berikutnya juga sama sampai dengan 4. Itu kelas rentan. Yang kelima yaitu kelas tidak rentan. Nah, perhitungan akurasi dan error rate dari 5 data uji yang dilakukan diperoleh jumlah prediksi benar sebanyak 5 data, jumlah prediksi salah sebanyak 0 data, total data uji 5 data. Hasil evaluasi kinerja modeling dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu prediksi akurasi. Akurasi sama dengan jumlah prediksi dibagi jumlah data uji kali 100%. Nah, jumlah prediksinya 5, terus untuk data ujinya 5 dikalikan 100%, makanya hasilnya 100%. Untuk yang error sama juga, jumlah prediksi salah dibagi jumlah data uji kali 100%. Nah, karena jumlah prediksi dari data di atas tadi uji yang hanya 0 tidak ada, artinya dibagi jumlah datanya 5 dikalikan 100%, maka hasilnya itu 0%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, daripada model Nepes yang digunakan memiliki tingkat akurasi 100% dan error rate itu 0%. Untuk kelima data uji yang diberikan, ini menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan semua data uji sesuai dengan kelas aktual. Jadi bisa dapat kita simpulkan dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Algoritma Naive Bayes berhasil mengklasifikasikan seluruh data uji dengan tingkat akurasi yaitu 100%. Dan untuk error rate-nya itu 0%. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma ini sangat efektif dalam mendeteksi kerentanan terhadap penyakit stroke berdasarkan dataset yang digunakan. Model perhitungan ini dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk mendiagnosis kerentanan warga terhadap penyakit stroke yang berpotensi membantu penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai jawaban ujian UTS dan tugas satu daripada mata kuliah sistem pakar. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.